segala rencana kami. Biarlah kami percaya Engkau akan berikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkau hadir di setiap langkahku, pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Amin Tuhan. Tenggelam takkan ku ragu, dalam badai takkan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, kami berserah Yesus. Berserah penuh Yesus, dalam Tuhan bersamakanku. Berserah penuh Yesus, dalam Tuhan telah kemenanganku. bersama-Mu kami yakin kami mampu lalui semua. Ya, Engkau hadir di setiap langkahku, Kau melihat di setiap jalan, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam gelap takkan
penuh. Terima kasih Tuhan Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan baik dalam hidup kami. Kami tidak pernah, Tuhan, merasakan kebaikan yang luar biasa selain daripada kebaikan yang Tuhan berikan. Karena Engkaulah satu-satunya sumber kebaikan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba akan menyampaikan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba, Engkau mengurapi kami semuanya. Dan biarlah Roh-Mu yang berkuasa atas kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 65 ayat yang ke-12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Sekali lagi kita baca yang bagian A, 2, 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Amin. Firman Tuhan ini mungkin sudah hampir setiap tahun disampaikan. Ya, tentang kebaikan Tuhan, Tuhan memahkotai tahun. Saudara, tadi saya coba menghitung ya. Saya coba menghitung dalam 1 tahun ya. 1 tahun saudara pasti udah tahu lamanya itu atau ada 12 bulan ya. Dalam 12 bulan itu kurang lebih ada 52 minggu ya, rata-rata seperti itu. Dan kurang lebih ada 8.544 jam. Yang berarti kalau kita melihat firman Tuhan, Tuhan sudah memahkotai dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam 1 musim Tuhan sudah memahkotainya. Artinya saudara, Tuhan yang pegang kendali. Jadi dalam 1 tahun itu Tuhan yang memegang kendali. Dalam 1 tahun itu Tuhan yang mengontrol semuanya. Ini harus kita pahami dulu saudara ya. Dalam 1 tahun Tuhan yang pegang kendali. Dalam 1 tahun Tuhan yang mengontrol semuanya. Dan juga berarti di dalam 1 tahun itu Tuhan ada di dalamnya. Dan kita harus mengerti apa yang Tuhan sudah berikan dalam Mazmur 65 ayat 12 ini. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Tuhan memahkotai, Tuhan memberikan mahkota sepanjang tahun itu. Bapak Ibu Saudara, ngomong-ngomong tentang mahkota saya pernah membahasnya ya. Kalau kita berbicara tentang mahkota, saya sudah pernah membahasnya bahwa mahkota itu secara umum identik dengan yang namanya kerajaan, di mana itu adalah simbol kekuasaan yang dipasangkan di atas kepala seorang raja ataupun permaisuri ataupun putri raja, ya. Dan kita mengerti bersama-sama bahwa mahkota ini hanya disematkan, diberikan kepada mereka yang layak. Dan itu berarti Tuhan memahkotai tahun diberikan kepada orang yang layak untuk menerima itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperhatikan bersama-sama sebelum kita melihat bahwa Tuhan memahkotai tahun itu dengan kebaikan, kita perhatikan dulu apa itu mahkota, bagaimana proses pembuatannya. Nah mahkota Bapak Ibu Saudara yang merupakan hiasan ini,
Rupanya ada berbagai jenis bahan yang dibuat sebagai bahan dasar dari mahkota. Ada yang bahan dasarnya itu emas, ada yang bahan dasarnya itu logam yang tidak berkarat. Dan dari bahan dasar mahkota itu nantinya akan dipasangkan atau diberi intan permata atau intan berlian yang nilainya sangat fantastis, sangat mahal. Saya coba mencari tahu ya saudara, untuk mahkota-mahkota ada ajang-ajang pertandingan, rupanya rata-rata mahkotanya itu nilainya miliaran rupiah. Dan itu hanya disematkan kepada yang dipilih atau yang terpilih atau pemenangnya. Dari sekian ribu peserta, hanya satu yang disematkan mahkota. Firman Tuhan katakan bahwa ia memberikan mahkota atau Tuhan memahkotai tahun. Tetapi jangan lupa, untuk bisa seseorang memperoleh mahkota, mendapatkan mahkota, kita harus ingat selain bahan dasar dari mahkota yang akan disematkan adalah bahan dasar yang berkualitas, kita harus perhatikan juga bahwa ternyata ada proses yang rumit dalam pembuatan mahkota. Ternyata tidak mudah untuk membuat mahkota langsung jadi. Saudara bisa searching di Google, saudara bisa cari tahu bagaimana mahkota itu dibuat, prosesnya seperti apa. Tentu tidak mudah. Nah, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memahkotai tahun. Artinya saudara, ketika Tuhan memahkotai tahun, Tuhan ada di dalamnya, berarti segala sesuatu yang terjadi sepanjang tahun itu, baik itu enak secara manusia ataupun buruk secara manusia, kita pasti mendapatkan mahkota yang Tuhan berikan, asalkan dengan catatan kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa dia memahkotai, dia memahkotai, dia memberikan tahun terbaik buat saya dan saudara agar kita dapat menjalani semuanya. Di dalam ayat yang ke-12 bagian B dikatakan bahwa jejakmu mengeluarkan lemak. Jejak langkah kaki Tuhan itu memberikan sesuatu yang berbau harum. Dan jejak itulah yang harus diikuti oleh umat-umat Tuhan sepanjang tahun kalau ia ingin mengalami kehidupan yang terbaik. Saudara, sepanjang tahun ini saya yakin tidak ada yang tahu ke depan. Ya, saudara. Satu hal yang kami syukuri ketika kami pulang Bapak Ibu Saudara, yaitu penyertaan Tuhan di tengah situasi angin gelombang yang begitu dahsyat. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika pesawat yang kami tunggu itu mengalami delay, satu hal yang saya katakan kepada istri dan anak saya, ya sudah ya, delay. Karena kan kalau sudah pesawat delay pasti orang-orang ada yang ngomel, ada yang kok delay, kok lama dan lain sebagainya. Satu hal yang kami syukuri adalah bahwa semua itu ada di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya tekankan bahwa kalau kita ada di dalam kendali Tuhan, apapun yang terjadi, maka Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalamnya. Sama dengan firman Tuhan yang Tuhan katakan dalam Mazmur 65 ayat 12. Ketika Tuhan memahkotai tahun ini, Tuhan ada di dalamnya. Itu berarti situasi apapun yang kita tidak tahu ke depannya, Tuhan ada di dalamnya. Amin saudara. Ya, apa iya saudara tahu apa yang akan terjadi ke depan? Apa iya kita tahu dengan bisnis kita ke depan? Kita tidak pernah tahu kan? Apa iya kita akan tahu apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Apa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang lalu tahu? Kan tidak tahu saudara. Tidak ada yang tahu.
Tetapi sekali lagi saya mau tekankan kepada saudara bahwa kalau kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan memegang kendali. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan memahkotai tahun kehidupan ini? Apa alasannya? Firman Tuhan sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan memahkotai tahun. Tuhan memahkotai, apa alasannya? Kita perhatikan yang pertama dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, yang pertama, mengapa Tuhan memahkotai tahun kehidupan adalah agar saya dan saudara tidak meragukan penyertaan Tuhan setiap hari. Makanya Tuhan bilang, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya. Supaya apa? Supaya kita tidak meragukan penyertaan Tuhan. Ada yang meragukan penyertaan Tuhan sampai hari ini? Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Agar kita tidak meragukan penyertaan Tuhan. Itu alasan pertama. Tuhan memahkotai tahun kehidupan kita dengan kebaikan. Supaya kita tidak meragukan penyertaannya. Apapun yang kita rencanakan sepanjang tahun 2026 ini, tidak terasa ya saudara ya, sudah 2026. Tidak semua orang dipercayakan Tuhan untuk bisa menghirup nafas di tahun 2026. Hanya orang yang masih diizinkan Tuhan untuk hidup di tahun 2026 yang Tuhan percayakan. Selebihnya sudah Tuhan panggil. Dan sampai detik ini Tuhan percayakan saya dan saudara hidup di tahun 2026. Siapa yang menyangka saudara? Dari 2000 dan tidak terasa sekarang sudah 2026. Tetapi perlu kita pahami bersama-sama bahwa Tuhan mau kita mengerti bahwa penyertaannya selalu sempurna di dalam hidup saya dan saudara. Tuhan tidak mau kita meragukan sedikit saja. Tuhan tahu setiap rencana-rencana yang ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Perhatikan saudara, aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saya dan juga saudara. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Sepanjang tahun 2026 ini yang akan kita lewati, yang akan kita jalani bersama-sama, Tuhan tidak pernah sedikit pun merancangkan rancangan kecelakaan. Tetapi yang dirancangkan oleh Tuhan adalah rancangan damai, sejahtera. Artinya apa? Artinya mungkin saya dan saudara mengalami masalah di tahun 2026. Mungkin ada duka, mungkin ada air mata, mungkin kita berbeban berat. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Dia merancangkan rancangan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah dan janganlah ragukan penyertaan Tuhan. Tetap bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan memahkotai tahun kehidupan?
Kita membaca dalam Amsal 3 ayat 5 dan juga ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan ayat yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu, meluruskan jalan saya dan jalan saudara sepanjang tahun 2026. Perhatikan kembali saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan itu berarti Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam Amsal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6 ini. Poin yang kedua yang mau saya sampaikan kepada saya dan saudara. Tuhan memahkotai tahun kehidupan agar apa? Agar kita terus percaya dan bersandar hanya kepada Tuhan. Tanpa ada keraguan sedikit pun. Ini saudara. Sekali lagi. Agar kita terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Tanpa ada keraguan sedikit pun. Itulah mengapa Tuhan memahkotai. Kalau Tuhan tidak memahkotai tahun ini, saudara, sepanjang tahun ini, mungkin kita bisa beralasan ketika ada masalah datang dalam hidup kita, mungkin kita bisa menyalahkan Tuhan. Aku begini karena Tuhan tidak memahkotai tahun. Aku begini karena tidak ada penyertaan Tuhan. Padahal kita mungkin yang salah. Tetapi tidak ada alasan sedikit pun. Karena Tuhan katakan bahwa Dia sudah memahkotai tahun ini. Dia memahkotai dengan kebaikan. Sehingga saya dan saudara harus terus percaya. Dan jangan mengandalkan hikmat kita sendiri. Kita harus bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kalau kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, kita akan banyak mengalami hal-hal yang tidak sejalan dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena yang kita andalkan hikmat kita sendiri. Yang kita andalkan kekuatan kita sendiri. Mengapa murid-murid Yesus banyak hal yang mereka alami tidak sejalan dengan Tuhan. Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengandalkan hikmat mereka. Mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Ketika angin datang, angin sakal datang. Yesus pada saat bersama-sama dengan mereka, mereka membiarkan Yesus tidur di buritan. Ketika Yesus menyuruh mereka pergi, mereka taat, tetapi mereka masih mengandalkan kekuatan mereka sendiri bahwa mereka akan mampu mengatasi angin sakal. Dan lain sebagainya. Tidak sejalan dengan Tuhan. Bahkan Yesus sendiri berkata, mereka tidak dapat melakukan apa-apa karena mereka sendiri kurang percaya. Kurang percaya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kita beribadah. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara ya. Saya sangat menghargai saudara yang berliburan. Tetapi saudara masih tetap mencari tempat ibadah. Untuk beribadah. Kenapa saudara? Karena nilai ibadah itu tidak bisa digantikan dimanapun kita liburan. Amin. Yes, tidak bisa digantikan dimanapun kita liburan, tidak bisa menggantikan nilai ibadah itu. Karena hal-hal jasmani tidak bisa disandingkan dengan kekuatan kuasa Allah yang kita dapatkan lewat persekutuan dengan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itu percayalah kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Pakai cara Tuhan, pakai pengertian Tuhan. Yang ketiga kita membaca dalam Galatia 2 ayat 20. Mengapa Tuhan memahkotai tahun kehidupan? Di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman
dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang ketiga, mengapa Tuhan memahkotai tahun kehidupan? Yaitu agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan dengan bebas, tanpa dibatasi, tanpa merasa khawatir atau tanpa merasa ada tekanan yang mencoba menghancurkan kehidupan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, Tuhan memahkotai tahun kehidupan supaya apa? Supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan dengan bebas tanpa merasa khawatir akan tekanan kehidupan. Di dalam ayat yang ke-20 dalam Galatia 2, Rasul Paulus berkata, aku hidup bukan aku lagi, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Yakobus 1 ayat 22, ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan mau saya dan saudara dapat melakukan kehendak Tuhan dengan bebas. Sekali lagi, dapat melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Kehendak Tuhan dengan bebas tanpa kita merasa tertekan, tanpa merasa khawatir. Aku khawatir nanti bagaimana dengan usaha saya, aku khawatir masa depan anak saya, aku khawatir dengan kehidupan saya selanjutnya seperti apa, aku khawatir dengan kesehatan saya, aku khawatir dengan ini. Saudara, khawatir itu ya manusiawi, tetapi jangan sampai kita dikontrol oleh kekhawatiran. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang mau saya sampaikan kepada kita semua bahwa kekhawatiran yang datang di dalam hidup kita yang berlebihan itu akan mematikan karya Tuhan untuk bekerja lebih di dalam hidup kita. Khawatir dengan masa depan, khawatir dengan bisnis kita, dengan usaha kita. Khawatir akan terjadi A, khawatir akan terjadi B, khawatir akan terjadi C, khawatir dan khawatir dan khawatir. Akhirnya yang kita lahirkan di dalam hidup kita adalah khawatir dan khawatir. Kekhawatiran demi kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah menjadi pribadi yang terus menerus hidup dalam kekhawatiran, berarti sama saja kita tidak lagi mengakui Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Kalau kita sudah khawatir terus-menerus di dalam kehidupan kita, itu sama saja kita tidak percaya bahwa Tuhan sudah memahkotai kehidupan. Sekali lagi, kalau di dalam hidup kita, kekhawatiran demi kekhawatiran yang kita lahirkan setiap hari, berarti kita mengesampingkan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 65 ayat 12 ini. Ya, itu berarti kita, apa itu? Apa itu Mazmur 65 ayat 12? Masa iya sih Tuhan memahkotai tahun? Apa iya nanti akan begini? Apa iya kalau Tuhan memahkotai tahun menjamin saya akan baik-baik saja? Ini nih Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya katakan tadi, kita sudah meragukan karya Tuhan. Yang ketiga, yang perlu kita perhatikan. Yang keempat, mengapa Tuhan memahkotai tahun kehidupan? Kita membaca dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Yang keempat, Tuhan memahkotai tahun agar kita percaya bahwa jaminan Tuhan itu ya dan amin. Itulah alasan mengapa Tuhan memahkotai tahun.
Supaya saya dan saudara tahu, percaya bahwa jaminan Tuhan itu ya dan amin. Bukan bohong-bohongan. Tuhan tidak pernah mengibuli anak-anaknya. Gak pernah Bapak Ibu Saudara. Tuhan katakan dia jamin, dia jamin. Tuhan katakan rancangan dia rancangan damai sejahtera, ya damai sejahtera. Tetapi mengapa banyak anak-anak Tuhan seolah-olah tidak merasakan jaminan Tuhan itu? Mengapa banyak anak-anak Tuhan yang goncang imannya bahkan meninggalkan Tuhan? Karena mereka tidak percaya akan jaminan Tuhan. Sehingga mereka berani menjual iman mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Antara keinginan dan kebutuhan itu dua hal yang berbeda. Ya. Kalau kebutuhan, firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan tidak pernah berkata, Allahku akan memenuhi segala keinginanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Enggak saudara. Karena keinginan dan kebutuhan itu dua hal yang berbeda. Tuhan menjamin seluruh apa yang kita butuhkan. Makanan kita itu udah pasti. Tuhan pasti jamin. Tapi mengapa banyak anak-anak Tuhan yang masih meragukan? Mengapa banyak anak-anak Tuhan yang masih meragukan Tuhan? Saudara, saya tanya. Ya, sebelum saya mengerucut ke suami istri. Saudara yang pernah naik pesawat, saudara percayakan kan nyawa saudara kepada pilot dan kopilot? Iya kan? Saudara naik kereta api, saudara percayakan kepada siapa? Saudara naik kapal, saudara percayakan kepada siapa nyawa saudara? Saudara naik bis, saudara percayakan kepada siapa nyawa saudara? Ketika saudara suami istri naik mobil bersama-sama atau naik motor, saudara percayakan kepada siapa? Kalau saudara bisa percaya kepada pilot, ya, kepada kapten kapal, kepada jurumudi, kepada supir bus, kepada suami saudara, kepada istri saudara, kenapa Tuhan kita tidak bisa percayai? Di sini gagalnya anak-anak Tuhan. Dia tidak percaya bahwa jaminan Tuhan itu ya dan amin. Sebelum dia lihat di depan matanya, dia masih berkata, oh Tuhan tidak menjamin ini. Padahal Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Kadang-kadang ada hal yang kita doakan bukan Tuhan tidak jawab. Tapi jawaban Tuhan adalah tidak. Karena Tuhan tahu itu bukan kebutuhan. Itu keinginan yang bisa menyesatkan kita. Saya berharap di tahun yang baru ini Bapak Ibu Saudara kita lebih peka lagi dengan suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu hanya bisa kita dengar dengan cara kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Lewat pembacaan firman Tuhan, lewat kita menyembah Tuhan, lewat kita berdoa kepada Tuhan. Lewat apa yang terjadi setiap hari di dalam dunia kerja kita, dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita. Ketika kita melibatkan Tuhan, kita akan mendengarkan suara Tuhan dengan caranya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah di dalam Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan memelihara engkau. Saat saya dan saudara menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang pelihara. Saat saya dan saudara tidak menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan tidak pelihara. Itu aja saudara. Firman Tuhan katakan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah mari kita menjadi orang-orang yang benar. Mari kita menjadi umat-umat Tuhan yang benar. Ketika Tuhan memahkotai tahun, maka mahkota yang Tuhan berikan itu, ya,
Mahkota yang Tuhan berikan itu yang pertama adalah mahkota perlindungan. Saat Tuhan memahkotai tahun, mahkota yang Tuhan berikan itu yang pertama adalah mahkota perlindungan. Dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9 dikatakan begini, Mazmur 62 ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ini mahkota yang Tuhan berikan. Mahkota perlindungan. Ada tantangan, ada masalah, ada ujian. Tetapi Tuhan katakan dia memberikan perlindungan. Apalagi Bapak Ibu Saudara. Yang kedua dalam Filipi 4 ayat 13. Tuhan memberikan mahkota apa? Mahkota kekuatan. Untuk menghadapi segala tekanan yang datang dalam kehidupan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mahkota kekuatan. Agar kita apa? Agar kita mampu berdiri tegak, mampu menghadapi tekanan yang datang bertubi-tubi. Enggak mudah loh saudara. Hadapi tekanan itu enggak mudah. Kalau tidak dengan Tuhan pasti selesai. Sekuat-kuatnya kita kalau tidak dengan Tuhan pasti selesai. Pasti selesai. Yang ketiga, mahkota yang Tuhan berikan dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Yang ketiga mahkota yang diberikan oleh Tuhan adalah mahkota hidup berkemenangan. Hidup berkemenangan dan berkelimpahan. Hidup berkemenangan. Sepanjang tahun Tuhan nyatakan bahwa aku akan memberikan kemenangan kepada engkau. Percayakah itu saudara? Saudara percaya? Saudara percaya? Saudara percaya? Saudara percaya tahun ini Tuhan berikan kemenangan? Jadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan, maka kebaikan itu adalah hal-hal yang berharga. Hal-hal yang berharga di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang benar, hal-hal yang unggul, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Itulah yang Tuhan berikan. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan. Kebaikannya yang seperti apa? Hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang unggul, hal-hal yang bermanfaat, bukan yang tidak ada manfaatnya. Kalau Tuhan yang memahkotai, maka mahkota itu adalah hal-hal yang bermanfaat. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala sesuatu, dalam duka, dalam suka. Ada masalah, tidak ada masalah. Allah bekerja. Amin. Dan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di tahun 2026 ini saya mengajak kita untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Serahkan semuanya sama Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Tuhan akan adakan perbedaan bagi mereka yang sungguh-sungguh kepada Dia.
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjamah, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat semuanya yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau yang memberkati. Kami berdoa buat kota kami, Engkau yang memberkati. Kami berdoa buat pemerintah, aparat keamanan. Kami berdoa buat semuanya Tuhan, buat usaha, bisnis, pekerjaan yang ada di bangsa ini, yang ada di kota ini Tuhan. Semuanya Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu dalam pergumulan, dalam usaha dan pekerjaan. Engkau juga memberkati apapun juga yang digumuli, yang dirindukan. Tuhan mendengar dan menjawab dengan cara Tuhan. Balas berkati umat-umat-Mu yang sudah hadir, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah memberikan hati dalam korban pujian penyembahan, korban-korban yang lainnya, hati yang menyembah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih buat semuanya. Kalau sebentar umat-Mu akan pulang, sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa segala kebaikan Tuhan yang khusus, yang tidak terbatas. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan,